Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati billah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi taufik dan hidayah dari Allah, nikmat yang sangat besar ketika seorang berada di majelis-majelis ilmu, taman dari taman-taman surga. Sebab dari ketenangan, peliputan rahmat Allah, naungan dari para malaikat, dan nama-nama yang hadir di majelis disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaklumi dari keutamaan majelis ilmu, dia yang merupakan majelis tidak akan merugi teman duduknya. Walaupun dia datang di majelis itu hanya untuk menemani kawannya, yang belajar. Seluruhnya diterangkan dalam hadis, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ilmu dia merupakan majelis yang paling terbaik di muka bumi ini. Ya. Jadi hendaknya kita senantiasa hidupkan dan senantiasa kita giatkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita semuanya. Nah, tema kita pada pagi hari ini kita akan kaji seputar ayat-ayat hukum tentang masalah kurban. Ya. Ayat-ayat seputar masalah kurban itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim di beberapa surah. Tersebar dalam Al-Qur'an, ada di surah Al-An'am, ada di surah Al-Hajj, dan juga ada di surah As-Saffat, dan yang terakhir ada di surah Al-Kautsar. Ya. Di surah Al-Hajj Allah terangkan beberapa tempat di situ. Tapi ayat yang kita akan kaji pada pagi hari ini itu ayat yang ada di surah Al-An'am. Ini ayat yang pertama dari ayat seputar sembelihan kurban. Ya, walaupun dia kadang lafaznya mencakup umum untuk kurban dan untuk yang selainnya, tapi para ulama menganggap ayat-ayat atau ayat yang di surah Al-An'am yang kita akan baca ini itu merupakan ayat pokok seputar masalah kurban. Ya. Jadi itu tema pembahasan kita ya, seputar masalah ayat-ayat hukum tentang kurban. Ya. Jadi kalau dikatakan ayat itu kan tanda atau alamat secara bahasa. Adapun secara istilah ayat itu adalah tanda atau alamat yang menunjukkan akan sesuatu. Ya. Atau tanda alamat yang dengannya seorang itu akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kebesaran Allah dan keagungannya. Dan ayat Allah itu ada dua macam. Ada ayat kauniyah dan yang kedua ada ayat syar'iyah. Ya. Ayat kauniyah adalah alam semesta ini yang kita lihat, langit dan bumi, malam dan siang, ya, matahari dan bulan. Itu merupakan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang kedua yang namanya ayat syar'iyah. Itulah yang kita akan baca dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertulis, yang dihafal dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilmi. Bahkan dia merupakan ayat-ayat yang jelas dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Adapun malam dan siang, matahari dan bulan, langit dan bumi, dia merupakan ayat-ayat Allah juga. Tapi dia merupakan ayat-ayat kauniyah
yang juga menunjukkan akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara dari tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga jangan sujud kepada bulan. Sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan seluruhnya tadi, jika kalian hanya kepadanya beribadah. Ini dari pembahasan dari makna ayat dan pembagiannya. Kemudian kata yang kedua tadi kata hukum. Ya, ayat-ayat hukum. Ya, hukum itu diterangkan oleh para ulama, dia adalah khitab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berkaitan dengan orang-orang yang diberi beban dalam syariat ini. Ya. Yang kadang dia bentuknya terbagi dua ya, ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Itu dibahas di masalah usul fikih ya. Yang kita kenal itu hukum ada wajib, haram, boleh, kemudian makruh, ya, sunnah. Itu hukum yang dari pembagian hukum-hukum taklifiyah, hukum taklifi. Nah itu dibahas panjang di pembahasan masalah usul fikih. Yang jelas hukum itu adalah dari khitab dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada umat, ya, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, apakah yang sifatnya taklifiyah atau yang sifatnya wad'iyah? Baik, ini dibahas rinciannya di pembahasan usul fikih. Baik. Adapun kata yang ketiga yang kita akan terangkan di sini kata kurban, ya, atau dibahasakan dengan bahasa al-udhiyah. Ya, itu kita terangkan di materinya di materi ya di halaman 3. Nah, definisi udhiyah atau kurban itu. Jadi hewan kurban yang dikatakan udhiyah itu adalah hewan tertentu yang disembelih pada hari-hari tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Karena kita sekarang sudah berada di akhir bulan Dzulqa'dah, mendekati akhir bulan Dzulqa'dah, dan tentunya ada sebagian mungkin dari kaum muslimin yang memerlukan hukum-hukum ini, ya, ingin menyembelih hewan korban. Semakin dekatnya bulan Dzulhijjah, maka hendaknya dia punya ilmu tentang masalah itu. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan terangkan hukum dan keutamaan dari korban itu insyaallah taala. Ya. Walaupun untuk dimaklumi dari hukum-hukum seputar korban itu luas, ada pembahasan-pembahasan yang lain lagi, dan itu mungkin akan diterangkan di majelis-majelis yang lain. Nah, baik. Jadi tadi dikatakan tadi ya, udhiyah atau hewan korban itu adalah hewan tertentu yang disembelih pada hari-hari tertentu. Jadi dia bukan seluruh hewan. Nah, hanya hewan-hewan ternak yang kita akan terangkan nanti di ayat-ayat seputar udhiyah ini. Dari unta, sapi ataupun kambing. Pada waktu tertentu. Disembelih juga bukan pada setiap waktu, tapi ada waktu-waktunya yang kita akan terangkan. Yaitu di hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya. Nah, kemudian tujuannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bukan hanya sekedar dia ingin makan-makan saja, tapi di situ dia niatkan untuk beribadah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat tertentu. Ini nanti kita akan terangkan syarat-syaratnya mungkin di majelis yang lain. Ya, di antaranya tadi kan sudah disinggung dari hewan ternak. Kemudian ada juga pembahasan masalah umurnya. Ya, itu nanti agak panjang pembahasannya di waktu yang lain. Dan tadi sudah diterangkan juga dari antara syaratnya yaitu waktu. Disembelih pada waktunya masing-masing. Baik. Kita ringkas, kita baca dari ayat di surah Al-An'am ini. Lihat di materinya yang sudah dibagi. Di situ ada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ya, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya milik Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku dari orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini di awal diperintah oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, sungguh salatku. Ya, salat secara bahasa dimaklumi dia adalah doa dan dengan kebaikan. Adapun secara istilah salat itu bermakna dikatakan atau dibawakan situ ya, dari mana doa secara bahasa ini yang bermakna apa salat secara bahasa di bermakna doa kebaikan. Ya, ini dari pendapat kebanyakan ulama, diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim penggunaannya di surah At-Taubah ayat 103. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Dan kata Allah, "Khudh min amwalihim," dan ambillah dari harta-harta mereka, shadaqatan, sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Ya, wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Itu dikatakan situ ya, wasalli alaihim. Inna salataka sakanul lahum. Karena sungguhnya salatmu itu, maksudnya doamu itu adalah ketenangan untuk mereka. Adalah ketenangan untuk mereka. Nah, jadi ini dari makna salat secara bahasa. Apa dari makna salat secara bahasa ya, dia bermakna doa. Adapun secara istilah salat itu dia bermakna ya bentuk peribadahan kepada Allah. Nah, dengan perkataan dan perbuatan yang khusus, yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi ada bentuk perkataan. Orang salat kan ada perkataan yang dia baca Allahu Akbar. Ada perbuatan juga kan, yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, dan sebagian ulama ada yang mengatakan ayat ini maksudnya dikatakan qul inna sholati, sungguhnya salatku, ya, itu ada yang mengatakan dia kembali kepada salat sunnah, ya, salat malam. Dan sebagian lagi ada yang mengatakan dia kembali kepada salat Id, karena setelah Id itu kan berkaitan dengan apa? Penyembelihan korban. Diikutkan di situ salatku dan nusuki, ya, sembelihanku menurut satu dari penafsiran. Adapun kata nusuk wa nusuki ini dari kata nasika yang bermakna sembelihan. Ya. Dan sebagian ulama berpendapat nusuk di sini dia bermakna agama. Jadi kalau tadi yang kita terjemahkan maknanya yaitu sembelihanku, itu satu di antara dari maknanya ya, bukan seluruhnya. Karena ada tafsiran-tafsiran yang lain dari para ulama. Jadi ada yang mengatakan nusuki di sini agamaku. Ya. Ada juga yang mengatakan nusuki di sini adalah ibadah haji dan umrahku. Ada juga yang mengatakan nusuki di sini dia bermakna ibadah secara umum. Ibadah secara umum. Ya. Nah, dan juga ada yang mengatakan nusuki di sini dia bermakna kebaikan dan ketaatan. Jadi ini dari penafsiran dari para ulama dari makna nusuk. Ya. Dia ada yang ditafsirkan khusus sembelihan dan juga ada yang ditafsirkan umum yang bermakna ibadah seluruhnya. Ya. Dan ada yang mengatakan dia merupakan haji dan umrah. Baik. Kemudian dikatakan di ayat tadi, ya wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku. Nah, maksudnya apa? Sini maksudnya apa yang aku amalkan dalam kehidupanku dan apa yang dia wasiatkan dengannya setelah kematianku. Ya. Itu di antara makna wa mahyaya wa mamati. Ya. Dan juga ada yang berpendapat sini wa mahyaya wa mamati artinya ya, yaitu apa yang dia memberikannya dalam kehidupanku dan apa yang akan dia membalasnya untukku. Nah, pada hari ketika aku telah dimatikan. Ya. Nah, setelah kematian.
Jadi dari mana-mana hidupku dan matiku. Jadi sekira jelas ya, kehidupan dan kematian itu dari hal yang kita telah maklumi. Ya. Kemudian dikatakan di situ lillahi rabbil alamin. Lillah, nama Allah. Ya. Jadi seluruh yang dikatakan tadi itu, ya, semuanya salatku, sembelihanku, atau ditafsirkan yang lain dari agamaku, ibadahku seluruhnya, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ya, Rabb semesta alam. Nah, dan nama Allah dimaklumi dia adalah yang disembah atau yang diibadahi. Nah, oleh seluruh makhluk. Ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas ya, radhiyallahu taala anhuma. Tidak ada syirikat baginya terkandung dalamnya dari sifat-sifat uluhiyah. Ya, yang itulah sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin. Nah, Rabb sudah kita sering lewat di pembahasan akidah ya. Dia bermakna secara bahasa bermakna tuan atau raja. Ya. Ini diterangkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Ketika datang orang yang berkunjung di penjara itu diminta tafsirkan mimpinya, maka Nabi Yusuf ketika itu tafsirkan mimpinya. Ada dua orang datang ya, satu orang yang akan selamat dan satu orang itu yang akan celaka. Maka dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ya di ayatnya itu, nah, ya sahibai sijini amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Wahai dua penghuni penjara. Nah, adapun salah seorang di antara kalian, ya, maka dia akan memberi minum khamar pada rohnya. Ya, jadi roh bermakna tuannya. Dia kasih khamar. Ya, di masa dahulu mungkin lain dengan syariat kita ya. Dulu itu kalau orang minum khamar mungkin masih dibolehkan di syariat Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau kita kan tidak boleh. Jelas di sini dia katakan dia akan memberi minum tuannya, ya khamar. Tetapi dibahasakan dengan bahasa apa? Roh. Ya. Ayat yang kedua di surah Yusuf juga diterangkan di situ oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, wa qala alladhi dhanna annahu naji minhum adkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbi. Ya, dan dia berkata kepada orang yang dia sangka akan selamat. Ya. Jadi dia mau pulang itu, dua orang tadi itu mau pulang ke tuannya, ke rajanya. Ya, dan dia berpesan kepada orang yang selamat di situ, yang dia sudah tafsirkan mimpinya dia akan selamat. Dia bilang udkurni inda rabbik. Ya, ingatkan aku di sisi Rabbmu. Maksudnya di sisi apa? Di sisi Tuanmu. Ya, tapi syaitan melupakan perkara itu. Fa ansahu syaitan dzikra rabbi falabitha fi sijni bid'a sinin. Maka Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di penjara ya dalam waktu yang lama bertahun-tahun. Ya, baik. Mungkin dari mana-mana apa Rabb yang telah diterangkan tadi itu. Adapun secara istilah atau di situ kita bawakan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi terangkan tentang ciri hari kiamat. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antalidal amatu rabbataha." Ini antara ciri hari kiamat ya, ketika ditanya oleh Jibril ketika itu. Yaitu engkau melihat seorang budak perempuan melahirkan robnya. Melahirkan apa? Robnya. Sini maksudnya robnya adalah tuannya. Adalah tuannya. Ya. Itu dari beberapa ayat dan hadis tentang penjelasan makna rob. Adapun secara istilah, Rabb itu dia bermakna dialah Allah yang maha menterbiah, yang maha menjaga, yang mencipta, yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur, menegakkan, memberikan nikmat. Ya. Dan sebagian ulama ada yang meringkas Rabb itu kembali kepada tiga makna: yang mencipta, yang mengatur, dan yang maha menguasai. Ya. Dan Rabb juga bisa bermakna yang disembah atau yang diibadahi. Ya. Itulah kalau ada pertanyaan di alam kubur nanti, ketika malaikat munkar dan nakir bertanya, siapa Rabbmu? Itu artinya siapa sembahanmu? Siapa yang kamu ibadahi? Bukan hanya sebatas yang mencipta di situ. Karena kalau hanya yang mencipta, itu juga diakui oleh orang-orang musyrik. Diakui juga oleh orang-orang musyrik. Dan mungkin dari mana Rabb ya? Kemudian dikatakan tadi Rabbil Alamin. Ya, Rabb al-Alamin. Apa itu al-Alamin? Alamin dia jamak dari kata alam.
Dan alam itu segala sesuatu selain Allah. Itu yang dikatakan alam. Jadi alam itu luas ya. Ada alam manusia. Kita kan dikatakan alam juga. Ya, alam jin, ya, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, alam malaikat. Ya. Nah, semuanya dikatakan seluruhnya selain Allah itu dikatakan apa? Alam. Dan Allah itu Rabbnya al-alamin. Ya, Rabbnya al-alamin. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai alam ini, yang menjaganya, yang memilikinya. Ya. Seluruhnya diatur, dikuasai dan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi ini dari mana ayat? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Tidak ada syarikat baginya. Ya, tidak ada syarikat maksudnya dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana tidak ada syarikat dalam penguasaan dan pengaturan ya, alam semesta ini. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikianlah kata Allah, ya, perintahkan pada nabinya. Demikianlah aku diperintah. Nah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Aku diperintah maksudnya di sini bukan hal yang diada-adakan dariku. Jadi Nabi SAW. Nah, di sini apa terkait dengan syariat ini? Itu bukan buatan beliau SAW. Itu seluruhnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik salatnya, sembelihannya itu dari perintah Allah, bukan dari buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam agama ini ya. Karena kata Allah, "Qul wa umirtu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Demikianlah aku diperintah kata Allah. Nah, wa ana awwalul muslimin, dan aku dari orang yang pertama kali ya berserah diri kepada Allah, masuk dalam agama Islam. Nah, jadi di sini Nabi ya diperintah oleh Allah untuk mengatakan beliau dari Muslim. Dan ini Islam yang bermakna khusus. Islam yang bermakna apa? Khusus. Dan Islam itu ada dua macam ya. Kita bawakan juga di situ di antara contoh-contoh ayat-ayat seputar Nabi dan Rasul. Mereka juga dikatakan Muslim. Tapi kalau Islamnya Nabi dan Rasul selain Nabi kita, itu dikatakan Islam yang bermakna umum. Ya, di situ kita bawakan yang pertama contoh Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul yang pertama. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus, nah, oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin." Kata Nabi Nuh alaihissalam, dan aku diperintah agar menjadi orang-orang yang muslim. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau juga berkata, diterangkan di surah Al-Baqarah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Tatkala Rabbnya berkata kepada dia, masuk Islamlah kamu. Ya, maka Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aku berislam kepada Rabb al-alamin. Nabi Ibrahim juga dikatakan apa? Muslim. Nabi Yakub alaihissalam juga seperti itu, diterangkan di surah Al-Baqarah. Tatkala beliau berpesan kepada anak-anaknya di akhir kehidupannya. Nam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Apa pesan Nabi Yakub? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, ini nabi-nabi yang besar ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Yakub yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Kemudian yang keempat Nabi Yusuf juga seperti itu. Diterangkan dalam Al-Quran di surah Yusuf ayat ke-10 ayat ya, diterangkan di situ di surah Yusuf ya. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Nah, wafatkanlah aku kata Nabi Yusuf dalam keadaan muslim, dan ikutkanlah aku kepada orang-orang yang soleh. Nabi Musa alaihissalam ini juga dari ulul azmi. Ya, selain Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tadi, beliau juga seperti itu, berkata kepada kaumnya. Diterangkan di surah Yunus oleh Allah Subhanahu wa taala, "Nam wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka hendaknya hanya kepadanya kalian bertawakal." Ya.
in kuntum muslimin, jika kalian muslim. Jadi beliau mengajari juga umatnya menjadi muslim. Bani Israel itu muslim di masanya ketika itu. Ya, tapi kalau sekarang mereka bukan lagi dikatakan apa? Muslim. Karena sudah ada Islam yang khusus yang Nabi SAW bawa. Kemudian yang keenam, dari contoh Nabi dan Rasul juga, yaitu Nabi atau para Nabi dan Rasul dari Bani Israel, diterangkan di surah Al-Maidah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladzina hadu. Kata Allah, semuanya kami yang telah menurunkan Taurat, padanya ada petunjuk dan cahaya, di mana para nabi yang berislam itu memberi hukum pada orang-orang Yahudi. Perhatikan ya, jadi Bani Israel itu para nabinya dikatakan berislam ketika itu. Tapi itu Islam yang bermakna umum. Dan demikian pula Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang terakhir sebelum Nabi kita, itu juga seperti itu, berucap kepada kaumnya. Diterangkan di surah Al-Maidah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa id auhaitu ilal hawariyyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan tatkala kami wahyukan pada al-hawariyin, ya, hawariyin itu dari kaum Nabi Isa alaihissalam yang taat pada beliau ketika itu. An aminu bi wa bi rasuli, agar mereka beriman kepadaku dan beriman kepada Rasulku. Ya, maka mereka berkata apa? Amanna, ya, washhad bi annana muslimun. Kami beriman dan persaksikanlah sesungguhnya kami dari muslim. Jadi perhatikan di sini ya, dari beberapa contoh-contoh Nabi dan Rasul. Dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, ya, para Nabi dari Bani Israel, dan terakhir Nabi Isa alaihissalam, mereka semuanya adalah kaum muslimin. Ya, sama dengan Nabi kita. Wa ana awwalul muslimin. Tapi ini dibedakan di sini Islamnya ya. Ada Islam yang bermakna umum, ada Islam yang bermakna apa? Khusus. Baik, jadi ini dari penafsiran ringkas dari ayat yang telah kita bacakan tadi itu di surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kita terangkan di sini dari makna global ayat. Ya, di sini diterangkan kepada kita ya, Allah memerintah nabinya untuk mengikhlaskan agama itu, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkata kepada orang-orang musyrik ketika itu yang menyembah selain Allah dan menyembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menyelisih agama mereka, dan diperhatikan di sini ya, disebutkan di sini salat dan sembelihan, tanpa disebutkan ibadah yang lain, hanya dua saja. Ini kata para ulama, diterangkan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Ini menunjukkan akan apa? Kemuliaan dari dua ibadah ini. Di sini kan hanya diterangkan dua saja, yaitu salat dan apa? Sembelihan. Ini dua ibadah yang punya keutamaan yang besar, kata para ulama. Ya. Dari sisi mana diterangkan di situ ya oleh mereka? Bahwasanya siapa yang bisa mengikhlaskan ibadahnya pada salat dan sembelihan ini, maka ini akan menunjukkan akan kecintaannya kepada Allah. Ya. Dan juga akan keikhlasannya dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan hati, lisan, anggota tubuh dan hartanya. Ya, perhatikan di ibadah salat kan, itu kan terkumpul di situ tiga ibadah. Dari ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah apa? Anggota tubuh. Di sembelihan terkumpul 4 ibadah di situ. Dari hatinya, lisannya dia membaca Allahu Akbar, ya, gerakan tubuhnya, dan ada ibadah satu lagi tambahan, yaitu ibadah harta. Jadi siapa yang bisa mewujudkan dua ibadah ini, maka dia akan bisa dibantu oleh Allah ikhlas dalam seluruh ibadah-ibadah yang lainnya. Dipahami ya? Baik. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya, bagi Allah dalam rububiyahnya, uluhiyah dan nama dan sifat. Demikianlah ya, Nabi diperintah untuk memurnikan tauhid. Yang Allah perintah nabinya seperti itu dengannya, dan beliau adalah orang yang pertama kali berislam. Ya, maksudnya Islam yang bermakna khusus. Ya, Islam yang bermakna apa? Khusus. Baik.
Jadi tadi sudah disinggung tadi di awal pembahasan masalah udhiyah ini ya, masalah sembelihan. Definisinya sudah diterangkan tadi. Dan apa hukum menyembelih hewan kurban ini? Ya. Hewan kurban itu hukumnya adalah ada silang pendapat di kalangan ulama ya. Sebagian ulama yang mengatakan dia wajib. Di sana ada hadis-hadis yang memerintah dari Nabi SAW. Dan Nabi ancam ketika itu siapa yang punya kemampuan dan dia tidak menyembelih, maka kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia mendekati tempat salat kami, kata Nabi. Ya. Tapi hadis-hadis ini itu sebagian ulama yang mengatakan dia terhapus. Ya. Dihapus dengan hadis yang lain yang kita bawakan di situ. Ya, riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah. Ya, ini dari pendapat kebanyakan ulama bahwasanya sembelihan korban itu hukumnya sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Gimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayudhi fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a." Jika telah masuk 10 pertama dari bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih. Perhatikannya kata ingin menyembelih. Tidak dipaksa di situ. Mau menyembelih silakan. Ya. Maka ada keharusannya. Kalau ingin menyembelih ketika masuk 1 Dzulhijjah, maka jangan dia cukur rambutnya dan jangan dia kelupas kulitnya sedikit pun. Dengan sengaja ya. Adapun kalau dia jatuh, dia rontok, tidak sengaja maka tidak ada masalah. Ya. Ini bagi hukum bagi yang ingin menyembelih hewan kurban, walaupun dia belum punya hewan. Ya. Tapi sudah ada niat, ada uangnya, dia sudah pegang, dia ingin beli, maka berlaku hukum ini. Ketika telah masuk 1 Dzulhijjah. Dipahami ya? Baik. Jadi itu dari pendapat ringkas tentang masalah hukum hewan kurban ini dari hal yang disunahkan. Baik, sedikit lagi kita masuk di masalah keutamaan dari ibadah kurban. Jadi sudah ditahu hukumnya apa? Ya, jadi kalau dia punya kemampuan, itu yang paling selamatnya dia menyembelih. Ya, dia menyembelih. Ya sekarang kan kalau sapi berapa kalau patungan sapi? 2 juta kan? Kalau kambing berapa? Sendirinya misalnya. Ya, mungkin lebih 2 juta. Mana yang dia mampu saja. Walaupun lebih utama disembelih kambing sendiri daripada dia patungan 7 orang menyembelih apa? Sapi. Karena lebih mahal kambing kan? Dibeli kambing sendiri daripada dia patungan. Jadi lihat nilainya seperti itu. Ya, bukan dilihat dari besarnya. Kalau dia sendiri sapi lebih utama memang daripada dia sendiri apa? Kambing. Itu nanti ada rincian-rincian nanti di ayat-ayat yang lain. Baik, sekarang kita masuk di keutamaan dari ibadah kurban ini. Kita terangkan di situ ada 10 keutamaan dari ibadah kurban ini. Yang pertama dari keutamaannya, di situ dari bentuk menegakkan ibadah kepada Allah. Tadi kan sudah disinggung ya, terkumpul dalam ibadah kurban ini dari berbagai jenis ibadah. Dari ibadah hati, ketakwaannya kepada Allah kan, lisannya dia membaca zikir Allahu Akbar. Ada ibadah anggota tubuh, ada ibadah harta dia keluarkan. Jadi bentuk-bentuk ibadah terkumpul di situ. Itu dari bentuk penegakan ibadah. Kemudian yang kedua dari bentuk dari keutamaan ibadah kurban ini juga itu memberikan kelapangan kepada orang-orang yang susah, lagi fakir. Diterangkan dalam surah Al-Hajj ayat ke-28. Ya. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Dan makanlah dari daging hewan kurban itu dan berilah makan juga kepada orang-orang yang susah. Ya, lagi fakir, lagi miskin. Jadi memberikan kelapangan kepada mereka. Yang ketiga dari keutamaan hewan kurban, di sana terdapat pengagungan terhadap simbol-simbol Allah. Ini merupakan syiar-syiar Allah di hari raya Idul Adha ya. Adanya hewan kurban. Dan kata Allah dalam Al-Quran diterangkan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu merupakan ciri ketakwaan dalam hatinya. Kemudian yang keempat dari keutamaan ibadah kurban juga ini, dia merupakan sebab yang mengantar kepada pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diterangkan di surah Al-Hajj juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, liyashhadu. Situ kita bawakan ya di ayat Al-Hajj ayat 34.
Di poin ke-15. Nah, wal budna ja'alnaha lakum min syairillah lakum fiha khair. Baik, nanti kita baca di bawah ya. Ini baru satu dulu. Ya. Nah. Baik. Agar mereka menyembelih dengan menyebut nama Allah terhadap apa yang direzekikan kepada mereka dari hewan kurban, dari hewan-hewan ternak. Ya, maka sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Dikatakan di situ wa ilahukum ilahu wahid. Nah, jadi dari hal yang mengantar seorang hamba bisa memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dari manfaat juga seorang menyembelih hewan kurban ini, dia merupakan salah satu dari sumber ya kebaikan yang sangat besar dunia dan di akhirat. Nanti akan diterangkan ayatnya. Yang ke-16, dia merupakan sebab-sebab yang memasukkan kegembiraan kepada keluarga dan tetangga. Ya, dibagikan dagingnya. Ya. Kemudian yang ke-7 dari Yang ke-6 tadi ya, yang ke-7 dari manfaat seorang menyembelih hewan korban itu dapat memperkuat tali persaudaraan, kecintaan antara sama manusia. Dan yang ke-8, dia merupakan lambang dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bawakan di situ 4 poin ini, dalilnya diterangkan di surah Al-Hajj ayat ke-36 oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di situ, ya wal budna ja'alnaha lakum min syairillah lakum fiha khair. Dan onta-onta yang kami telah jadikan untuk kalian padanya ada kebaikan. Ya. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Fadhkur ismallahi 'alaiha shawaf. Maka sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Maka ketika unta itu telah jatuh, maka makanlah darinya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berilah makan pada orang-orang yang mampu dan yang meminta-minta. Ya, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kata Allah kami, ya, mudahkan kepada kalian hewan tersebut agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 dari manfaat hewan korban juga ini disembelih, itu menghidupkan, sebagai bentuk dari menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Nabi Ibrahim dimaklumi, nanti kita akan baca juga ayatnya ya. Ya, beliau itu pernah ingin menyembelih anaknya sendiri, Ismail, karena beliau bermimpi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah gantikan dia dengan apa? Dengan kambing dari sorga. Dikatakan di akhir ayat, inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Sesungguhnya ini merupakan ya cobaan yang sangat besar, yang sangat jelas, yang sangat nyata, dan kami gantikan dia Ismail itu dengan apa? Dengan sembelihan yang besar. Kemudian yang ke-10 dari yang terakhir dari manfaat seorang menyembelih hewan korban, itu merupakan sebab yang terbesar ya, yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bentuk taqarrub ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit lagi ya. Kita terakhir menerangkan tentang faedah ayat ini. Ya. Faedah ayat kita terangkan situ ada 10 dari faedah ayat yang telah kita terangkan. Yang pertama, dari ayat ini diterangkan kepada kita perhatian Allah kepada nabinya. Tadi dikatakan kul, katakanlah wahai Muhammad. Kemudian yang kedua, kewajiban memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dikatakan situ inna sholati wa nusuki. Kemudian di akhir ayat dikatakan apa? Lillahi rabbil alamin. Terkhusus padanya salat dan sembelihan. Yang ketiga, keutamaan ibadah korban tadi sudah diterangkan ya. Jadi bentuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, padanya ada penetapan maksud penciptaan manusia dan maksud penciptaan manusia di muka bumi ini. Tadi kan dikatakan hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi kita hidup, kita mati, ya, kita hidup ini untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, padanya ada penetapan adanya kehidupan dan kematian. Jelas tadi ya. Yang keenam, padanya ada penetapan nama Allah dan nama Rabb. Lillahi Rabbil Alamin. Yang ketujuh, padanya ada penetapan keumuman rububiyah Allah, karena dikatakan Rabbil Alamin. Yang kedelapan, penetapan 3 jenis tauhid. Ya, tadi ya, ada rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat. Rububiyah pada lafaz Rabbil Alamin. Uluhiyah pada nama Allah. Ya, adapun nama dan sifat itu pada 2 nama, Allah dan nama Rabb.
Yang kesembilan, dari ayat ini juga diterangkan kepada kita keutamaan Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling pertama kali berislam. Dan yang ke-10, di sini diterangkan kepada kita pembagian dari Islam dan keutamaannya. Ya, Islam terbagi dua, ya, sudah diterangkan. Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna apa? Khusus. Dan keutamaan Islam itu banyak diterangkan dalam hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, Islam ini, umat Islam dia umat yang terakhir, tapi nanti di akhirat menjadi umat yang paling terdepan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita digolongkan dari hamba-hambanya yang berislam, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan menjadikan kita dari penghuni surganya, dijauhkan dari siksaan api nerakanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ya, mungkin ini dulu yang bisa disampaikan. Mungkin tidak ada tanya jawab, ya. Kalau ada yang tanyakan nanti dikirim aja di grupnya. Ya, tapi segera itu dulu dari akhir majelis kita pada siang hari ini. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.